suaranya bapak-bapak tidak didengarkan, sehingga harus diulang lagi. Yang kompak, yang sampak, biar kita sama-sama mendapatkan barakah dari Isra dan Mi'raj Rasulullah. Sepakat? Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa alaikumna wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini aja, nggak sempat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati serta kami ta'zimi Ketua Takmir Masjid Al-Akbar, beliau sekaligus anggota Dewan Wilayah Kalimantan Timur, beliau Bapak Haji Arfan MSI. Doakan semoga beliau panjang umur, barokah umur, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam mengemban amanahnya, dan yang paling utama doakan semoga nanti setelah periode ini menjadi bupati kita Kutai Timur. Amin Allahumma amin. Orang tua kami, para kiai, para ustaz-ustazah TPA Al-Akbar, tokoh masyarakat, tokoh agama yang kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jenengan. Semoga jenengan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusannya. Amin Allahumma. Diberikan kesabaran dalam mendidik generasi bangsa. Amin Allahumma. Semoga jenengan semuanya diberikan banyak rezeki yang halal dan thayyibah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati para bapak, para undangan, para hadirat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yuk kita bersama-sama amin dengan khusyuk dan tawadhu kepada Allah. Semoga jenengan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah. Amin Allahumma. Yang punya hutang semoga cepat lunas. Kalau buat yang hutang nyaring aminnya. Semoga jenengan semuanya
menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Bisa menciptakan generasi bangsa yang agamis, yang Qur'ani. Amin Allahumma amin. Bu, masih semangat? Pak, masih semangat? 4 jam kata Pak Dewan. Kami siap melakukan amanahnya, tetapi harus siapkan makanan 2 piring di sini. Insya Allah sampai subuh saya. Jenengan jangan pulang di sini, bersama-sama nginep di masjid ini. Sanggup? Kayaknya tidak semuanya jawabannya. Kenapa tidak? Oke, jenengan ada di sini. Kalau saya jauh dari Wahau sana, dari SP2, dari pagi saya sudah ada acara ngisi Majlis Taklim Al-Ihsan di Pantun 5. Selesai jam 12 baru berangkat dari sana menuju Bengalon. Alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi silaturahmi yang baik, perkumpulan kita, perkenalan kita bukan hanya di Masjid Al-Akbar ini, melainkan semoga perkumpulan kita nanti dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, barakah nikmat sehat dan sempat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang dulunya kami tidak kenal jenengan, yang awalnya jenengan tidak tahu kami, bahkan mungkin tidak terbayangkan dalam pikiran dan angan kita. Namun ketika Allah menegurkan kita, memberikan nikmat sehat dan sempat, Allah menegurkan kita dipertemukan dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Abi Zakaria Yahya, di dalam sebuah hadis menjelaskan ni'matani maghbunun katsirun minan nas wa huma as-sihhatu wal faragh, yang artinya adalah, kata Rasulullah, banyak sekali umat-umatku, banyak sekali orang-orang yang memeluk agama Islam tertipu terhadap 2 nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kira-kira nikmat apa ya Rasulullah yang sekiranya saya bisa mengambil ibrah dari 2 nikmat itu? Rasulullah jawabannya sederhana, wa umma as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Coba kita ulik dari 2 nikmat ini. Ternyata fondasi dari perbuatan manusia, sehari-hari aktivitas kita lakukan dari pagi sampai malam, ternyata pengendalinya adalah 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Andaikan salah satu dari 2 nikmat itu diambil oleh Allah, kita ada kesempatan namun tidak ada kesehatan, kira-kira kita jenengan semuanya bisa untuk bertemu atau hadir di tempat acara ini? Jawabannya tidak bisa. Kita balik, ada kesehatan, badan kita segar bugar, namun kesempatan tidak ada.
maka mustahil kita semuanya bisa bertemu. Maka muhal hukumnya kita bisa berjumpa bersilaturahmi di Masjid Agung Masjid Al-Akbar Banawat ini. Maka kata Rasulullah, banyak di antara umat-umat Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang percaya akan agama Islam namun tertipu dengan dua nikmat ini. Kenapa bisa? Karena kadang-kadang kita semuanya ada kesempatan, ada kesehatan, namun kita mengabaikan, bahkan melalaikan suatu kebaikan kepada Allah dan Rasulullah. Kita enggan untuk berbuat baik, kita enggan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid, bahkan kita enggan untuk mengantarkan anak-anak kita ke tempat-tempat mengaji. Kenapa? Alasannya malas dan bosan. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira kita semuanya HP yang kita pegang selama kita beli sampai sekarang, adakah dalam benak, dalam pikiran kita rasa bosan? Maka jawabannya sama, tidak ada. Kenapa tidak ada? Ada rasa penasaran, ada ingin tahu pesan siapa yang masuk, DM siapa yang masuk, WhatsApp siapa yang masuk, kira-kira ada berita apa yang paling hot pada hari ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Namun ketika kita ajak pada satu kebaikan, walaupun ada kesehatan, walaupun ada kesempatan, kadang-kadang kita berat untuk melangkahkan kaki kita. Itulah manusia. Maka dengan demikian, momentum Isra Mi'raj Rasulullah pada tahun 1446 jangan jadikan hanya ajang seremonial saja, namun ayo kita implementasikan, amalkan pada kehidupan nyata. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita semuanya nanti bertemu dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Itu keagungan dua nikmat yang menjadi fondasi terhadap aktivitas manusia. Maka dengan demikian, jangan sepelekan dua nikmat ini. Jangan sampai remehkan dua nikmat ini. Mumpung kita sehat, mumpung kita sempat, ayo kita pergunakan nikmat sehat dan sempat itu untuk berbuat baik dan mengabdi kepada agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad salatan wa salaman daimain. Marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena barokah perjuangannya, barokah tetesan darahnya, barokah pengorbanannya, kita terangkis dari kelamnya lembah kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Tentu kewajiban kita sebagai bentuk rasa manifestasi kita kepada beliau, bentuk syukur kita kepada beliau, maka jangan henti-henti kita untuk memperbanyak membaca salawat dengan untayan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz harus banyak baca salawat? Kenapa Ustaz harus banyak bersyukur akan perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad? Maka jelas jawabannya adalah hadis qudsi.
Saya akan jelaskan kepada jenengan macam-macam hadis dalam kitab Mustalahul Hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis qudsi, ada hadis ahad, ada hadis marfu, ada hadis maudhu dan yang lainnya. Kita harus banyak bersyukur kepada Rasulullah karena dalam hadis qudsi dijelaskan, laulaka ya Muhammad lakana an-nasu kal bahaim, yang artinya adalah andaikan tidak ada kamu Muhammad, andaikan tidak ada pengorbananmu Muhammad, andaikan tidak ada perjuanganmu Muhammad, maka manusia persis seperti hewan-hewan jelata. Perempuan tidak dihargai, lelaki seenaknya sendiri, arogansi selalu terjadi. Itu andaikan tidak ada Nabi Muhammad yang mengubah peradaban Islam. Itu betul adanya, bukan hanya sebuah historis, bukan hanya tercatat dalam sejarah. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, perempuan ini dianggap noda dalam keluarga. Bahkan ketika keluarga melahirkan anak perempuan, maka tidak jarang yang dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Laki-laki congkak dengan kegagahannya itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Namun bayi kecil Mumi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, disebut namanya Nabi Muhammad. Di saat itu dimulai peradaban Islam dari masa kezaliman dibawa ke alam yang penuh perang benderang. Perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Para wanita memang benar-benar dihargai. Karena apa? Sadar semua laki-laki itu adalah lahir dan keluar dari rahim seorang wanita. Betul apa tidak? Kalau ingat Pak perjuangan ibu kita 9 bulan mengajak, mengandung, membawa kita kemana-mana, tidak siang, tidak malam, bahkan dia tidak bisa untuk tidur nyenyak. Karena apa? Kita dalam kandungan ibu kita. Namun pada saat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, perempuan tidak mempunyai tahta dan martabat, bahkan dianiaya, bahkan tidak jarang dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Maka dengan demikian, apa bedanya manusia dengan hewan? Dia tidak bisa membedakan mana manusia dan mana hewan. Maka dengan demikian, sebagai bentuk syukur kita kepada Nabi Muhammad, karena sudah mengangkat derajatnya, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada siapapun yang ada di alam ini, maka tentu kewajiban kita untuk memperbanyak membaca salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersama-sama salatullah salamullah rasulillah salamullah salamullah ala yasin
tawassalna bismillah wa kulli mujahidin lillah. Ibu-ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Pak, lanjut. Malam ini saya datang jauh dari Muara Wahau, datang ke Bengalon, diundang untuk mengisi Isra dan Mi'raj Rasulullah. Kenapa dianggap penting? Banyak mungkin kiai di sini, para ustadz yang lebih alim daripada kami. Namun kenapa dengan orang Bengalon, Masjid Al-Akbar mengundang jauh dari Wahau? Salah satu alasannya adalah karena sangat menganggap penting Isra Mi'raj ini, karena mungkin ingin suasana baru, dan mungkin alasan yang terakhir ingin melihat ustadz yang ganteng. Betul, ganteng, putih kulitnya, hidungnya mancung, berewoknya kayak orang Arab, matanya sipit kayak dicongi orang Jepang. Itu mungkin alasannya. Itu siapa? Dicongi yang ada di Jepang itu kakak saya ternyata. Kata siapa? Kata cerita bohong. Isra Mi'raj dianggap penting. Isra Mi'raj karena ini adalah peringatan yang sangat luar biasa, sehingga dilaksanakan di Masjid Al-Akbar ini dengan penuh hikmat dan luar biasa. Bunga-bunga dihadirkan, bahkan sponsornya adalah air minum Sihiro dan larutan segar, larutan penyegar cap badak. Coba bayangkan, saking luar biasanya Isra dan Mi'raj ini. Ternyata ketika diulik secara sejarah, Isra Mi'raj ini bukan hanya sekadar historis, bukan hanya sekadar perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram nyampe ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha menuju Sabahat. Bukan hanya sekadar kisah, bukan hanya sekadar sejarah. Ternyata Isra dan Mi'raj ini mempunyai esensi yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena tadi adik yang kecil yang namanya siapa saya lupa, suaranya sangat merdu sekali, bacaan Al-Qur'annya sangat lancar sekali. Bangga apa tidak ibu? Bangga apa tidak bapak? Calon ustazah, calon istri solehah, calon penghuni surga, membacakan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Isra bukan hanya sekedar healing. Isra bukan sekedar rekreasi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sabaha. Beda dengan kita bapak-bapak sekalian. Kalau ada hari libur, sekarang hari libur nih sampai hari Kamis, apa yang disusun? Untuk Masjid Al-Akbar, skedul diantaranya adalah memperingati Isra dan Mi'raj. Kadang-kadang orang lupa terhadap hari besar Islamnya yang disusun pada saat hari libur adalah rekreasi kemana? Ke Berau,
tempat wisata yang ada di Kutai Timur, atau sampai ke Samarinda, atau ada schedule sampai ke IKN Nusantara sama Sepaku. Namun dalam Isra Mi'raj Rasulullah dijalankan oleh Allah menuju Sabah, bukan hanya sekadar rekreasi biasa. Di dalam perjalanan Rasulullah banyak kejadian-kejadian besar yang bisa kejadian itu menjadi parameter kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ayatnya, linuriyahu min ayatina. Wahai Muhammad, saya jalankan engkau dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha menuju Sabah. Tujuannya hanya satu, linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepadamu tentang kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar adanya. Pertama, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ketemu dengan orang yang dimana orang itu menanam pada waktu itu, tumbuh pada waktu itu, dan panen pada waktu itu. Hebat, kata Nabi Muhammad. Wahai malaikat Jibril yang menjadi bodyguardnya, itu siapa malaikat Jibril? Hebat sekali. Apakah itu insinyur pertanian? Apakah itu profesor tentang pertanian? Sehingga bisa nanam hari ini, tumbuh hari ini, dan bisa panen hari ini. Adakah kira-kira orang Bengawan yang bisa menanam seperti itu? Harus dicari. Ini harus masukkan dalam museum kalau ada. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril siapa? Ternyata jawaban Jibril itu adalah gambaran umatmu wahai Muhammad yang rajin bersedekah. Itu adalah potret kamera dari umatmu Muhammad yang ada di Bengawan. Dia orang yang rajin membantu fakir miskin. Dia adalah orang yang rajin membangun tempat-tempat ibadah. Dia yang rajin membantu janda-jandaku. Wah, bukan janda-janda muda Pak yang dibantu. Repot kalau bantunya janda-janda muda. Ibu-ibu ini pada protes nantinya. Oh, ada apa ini? Orang yang rajin sedekah digambarkan apa yang dikeluarkan selalu memunculkan pahala untuk kita. Orang yang rajin mengeluarkan sedekahnya, dia pahalanya selalu mengalir walaupun kita sudah tiada. Coba bayangkan itu. Berapa sedekah yang harus dikeluarkan Ustaz? Sedekah tidak ada minimumnya dan tidak ada maksimumnya. Yang ada adalah isi hati kita semuanya, sampai di mana keikhlasan kita. Bahkan ada satu cerita, Bu, mau cerita tidak? Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya nanti di akhirat ada 4 golongan yang berebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril pada waktu itu, wahai Jibril, datangi 4 golongan itu, kenapa kok berebut untuk masuk ke dalam surga itu? Datang malaikat Jibril, takut. Assalamualaikum kepada golongan pertama. Kenapa antum semuanya berebut untuk masuk ke dalam surga duluan? Golongan pertama menjawab kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya adalah Pak Haji dan Bu Hajah. Saya melakukan haji berulang-ulang kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan haji saya makbul dan mabrur. Kok bisa tahu? Karena saya
pekerjaan saya sebelum haji dan setelah haji justru lebih meningkat pendekatannya kepada Allah. Katanya orang yang haji dan hajinya mabrur dan makbul maka akan masuk surga duluan. Kata siapa? Kata Ustaz. Oh, kata Ustaz. Tahu dari Ustaz itu? Tahu dari Ustaz. Mundur. Dipanggil golongan kedua. Golongan kedua kenapa? Kamu mau masuk ke dalam surga duluan? Oh, saya tahu nggak? Ini badan saya berlumuran darah. Saya mati syahid karena membela agama Allah. Karena mati dalam keadaan berperang. Biasa, ada iklan. Kata Pak Dewa tadi, kalau ustadzah juga. Setelah itu apa? Katanya orang yang mati syahid, orang yang mati karena membela agama Allah, orang yang mensyiarkan agama Allah, mati pada saat itu matinya mati syahid. Dan barang siapa yang mati syahid maka akan masuk surga duluan. Kata siapa? Kata Ustaz. Oh, ulang dulu Ustaz lagi. Golongan yang ketiga dipanggil, kenapa kamu mau masuk surga duluan? Dia jawab dengan lantang, saya orang Bengalon, saya kaya raya, kaya banyak harta, yang harta saya korbankan ke jalan Allah. Saya bangun pesantren, saya bangun masjid, saya bangun jalan, saya bangun kepentingan umum. Saya membantu orang fakir miskin, saya membiayai orang yang tidak mampu untuk masuk ke dalam pesantren. Katanya orang yang rajin bersedekah dengan hartanya, dia akan masuk surga duluan. Kata siapa? Ustaz. Mundur. Oh, ternyata Ustaz yang masuk duluan ke dalam surga. Ya, kira-kira Ustaz yang depan dan depan ini. Alhamdulillah. Dipanggil lagi oleh malaikat Jibril. Oh, golongan yang terakhir kamu siapa? Saya golongan Ustaz. Saya golongan kiai. Saya yang mendakwai mereka semua. Saya yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Layak saya masuk surga duluan. Apa kata malaikat Jibril? Monggo, silakan. Pintu surga masuk. Ternyata sebelum masuk ke dalam surga di depan pintu, Ustaz itu berpikir. Bagaimana pikirannya? Oh iya ya, saya Ustaz. Ternyata saya jadi Ustaz gara-gara ada orang kaya yang membiayai saya untuk mundur. Oh iya ya, saya bisa berdakwah karena ada orang kaya membangun masjid di mana tempat saya untuk berdakwah. Oh iya ya, saya ini adalah bisa mengajar dan belajar ilmu agama karena ada orang kaya yang membangun pesantren. Oh iya ya, saya bisa mengabdi kepada masyarakat karena ada jalan yang dibangun oleh orang kaya. Andaikan tidak ada orang kaya, maka semuanya akan terputus pada waktu itu. Sungguh saya orang yang tidak beradab. Sungguh saya termasuk orang yang tidak beretika baik. Sungguh kita adalah orang yang tidak beretika ketika saya masuk ke dalam surga duluan sebelum orang kaya yang mengorbankan hartanya ke dalam jalan Allah masuk ke dalam surga duluan. Akhirnya siapa yang masuk surga duluan? Orang kaya, orang miskin yang rajin bersedekah. Orang yang mempunyai kelebihan hartanya dikorbankan ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Masih semangat. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu kebesaran Allah yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang nomor dua, jalan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketemu dengan orang yang sangat cantik molek, namun kukunya panjang-panjang,
kuku panjang-panjang kemudian dicakarkan ke wajahnya, padahal wajahnya itu sudah cantik, skincare-nya sudah mahal sekali. Kira-kira skincare yang tidak ada di Indonesia. Lipstiknya sudah merah, eyeshadow-nya berwarna coklat, hairdo-nya berwarna hitam, masih dipakai lagi di sininya apa nggak tahu, bulu mata yang meletik-meletik itu. Namun di situ kukunya panjang-panjang dan dicakarkan kepada wajahnya yang cantik. Nabi Muhammad heran ketika itu, wahai malaikat Jibril, itu siapa? Sudah cantik jelita, molek, menawan, kenapa kok dirusak dengan kukunya yang panjang? Ternyata apa jawaban malaikat Jibril? Mengatakan, wahai Muhammad, itu adalah potret umatmu Muhammad yang rajin iri kepada tetangganya Muhammad. Itu adalah potret umatmu Muhammad yang rajin menjelek-jelekkan tetangganya Muhammad. Itu adalah potret umatmu Muhammad yang rajin ngegosip tetangganya Muhammad. Na'udzubillah. Ternyata apa? Gambaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi kepada kita setiap harinya, sudah digambarkan pada saat kejadian Isra dan Mi'raj. Itulah sebagiannya. Banyak sekali contoh-contoh kebesaran Allah yang ditambahkan kepada Nabi Muhammad. Namun dari beberapa contoh ternyata bisa dihapuskan oleh satu pekerjaan yang terjadi pada saat Isra dan Mi'raj itu. Apa? Yaitu sholat. Kenapa bisa sholat? Bisa melawan semua perbuatan buruk. Ternyata dalam Al-Quran sudah tersirat dan tersurat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya perjalanan Nabi Muhammad tentang gambaran umat-umatnya, tentang gambaran perbuatan kita, itu ditampilkan sebelum Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Ujungnya apa? Umatmu nanti akan berbeda-beda Muhammad. Ada orang yang tukang gosip, ada orang tukang fitnah, ada pembohong umatmu Muhammad. Namun semuanya nanti bisa dihapuskan ketika sholatnya baik. Akhirnya digambarkan terlebih dahulu, baru perintah sholat diterima. Di mana keterangannya? Ada dalam kitab namanya Darbil fi Qissatil Mi'raj. Artinya apa? Isra Mi'raj bukan hanya sekedar cerita, tetapi gambaran LED dari perbuatan manusia dan perintah sejatinya menjawabnya adalah sholat. Tidak tanggung-tanggung Nabi Muhammad bersabda, as-salatu imaduddin, man qamatis shalah faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wahai umat-umatku, kata Nabi Muhammad, sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah fondasi dari agamamu. Barang siapa yang menegakkan sholat, barang siapa yang istiqomah menjaga sholatnya, maka sungguh dia mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia menghancurkan agama. Yang keempat, yang nyari yang nyari lagi Artinya apa? Kalau agama kita ingin kokoh, tidak mau ngegosip orang, tidak mau menjelek-jelekan orang, tidak ingin memfitnah orang, sholatnya
perbaiki. Karena esensi daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat, sholat, sholat. Sholatnya ketika baik, maka perbuatan-perbuatan yang lain akan baik. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat, pondasinya sudah sangat kuat sekali untuk merajut kepada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Namun sebaliknya, ketika sholatnya tidak baik, bahkan ditinggalkan sholat kita, bahkan kita tidak jarang untuk tidak sholat, maka jangan harapkan agama kita akan baik, jangan harapkan agama kita akan kuat. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Kita buat perumpamaan pembangunan rumah, pembangunan beton, kemudian pelafonnya bagus, tiangnya sudah bagus, kemudian atapnya terbuat dari emas, namun fondasinya misalnya tidak kuat, roboh tidak, roboh tidak, roboh tidak Pak, roboh. Ternyata kalau hanya perbuatan-perbuatan yang lain hanyalah tangkainya dan rantingnya. Namun ketika pohonnya, sholatnya baik, dijaga betul, istiqomah betul, maka insya Allah rantingnya akan kuat, buahnya akan baik. Kenapa? Karena pohonnya sudah dirawat. Tidak salah ketika Rasulullah mengatakan sholat adalah tiangnya agama. Bu, Pak, apa alasannya kita untuk tidak sholat? Coba kita pikirkan, kita analisa tentang sholat itu sendiri. Kita dalam satu hari, satu malam oleh Allah diberikan waktu selama 24 jam. Betul? Satu hari, satu malam 24 jam. Kemudian sholat itu hanyalah 5 waktu. Yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Dari 24 jam itu Allah Ta'ala hanya minta 24 menit untuk kita, tidak nyampe setengah jam. Wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang bengalan, dalam satu hari satu malam saya minta kamu untuk kembali kepadaku 24 menit. Jangan sampai setengah jam. Kenapa? Kalau setengah jam terlalu lama. Bagaimana cara pembagiannya? Silakan. Dalam satu hari satu malam ada 5 waktu sholat. Duhur kita ambil 5 menit. Kemudian asar kita ambil 5 menit. Sudah berapa? 5 tambah 5 10 menit. Ditambah maghrib 5 menit. Berapa? 15 menit. Ditambah isya 5 menit. Kemudian ditambah subuh 4 menit saja. Berapa? 24 menit. Wahai orang bengalan, saya berikan waktu satu hari satu malam 24 jam. Berikanlah kami 24 menit untuk kembali kepadaku, untuk menundukkan kepalamu, melalui sholatmu, kata Allah. Namun kadang-kadang kita pelit untuk memberikan 24 menit itu kepada Allah. Padahal kita sadar kalau kita diciptakan oleh Allah, kalau kita adalah makhluk Allah yang akan kembali lagi kepada Allah dengan kematian. Namun kenapa ketika Allah minta 24 menit kita pelit untuk memberinya? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya jangan salahkan kita, jangan salahkan Nabi Muhammad, jangan salahkan Nabi Musa yang mengkhawatirkan tentang kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan 24 jam, Allah hanya minta 24 menit untuk kembali kepada Allah. Kita pelit untuk memberinya. Itu esensi daripada sholat itu sendiri. Itu adalah gambaran kita
Padahal ada 23 jam. Berapa menit? 23 jam 6 menit untuk kita main HP. Namun 5 menit minta Allah Ta'ala, 5 menit untuk zuhur, kita seolah-olah bosan, seolah-olah malas. Padahal buka HP bisa saja kita angkat 1 jam 2 jam. Betul atau tidak? Mana kira-kira kita semuanya ini? Masihkah kita mengaku diri kita adalah yang terbaik? Ketika sholat kita tidak bisa menjaganya. Apa alasan lagi kita untuk tidak sholat? Padahal tadi tentang jam sudah. Kita alasan apa lagi? Wahai Ustaz, saya tidak sholat karena saya adalah orang kaya. Mobil saya 5, semuanya Alphard, Lamborghini, Pajero dan yang lainnya. Rumah saya bertingkat, sehingga saya ngapain harus sholat? Orang-orang yang tidak mampu itu saja yang sholat Ustaz. Maka dalam pikiran kita ayo jawab, adakah makhluk Allah yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Adakah manusia yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Dalam satu cerita Nabi Sulaiman ini kekayaannya saking kayanya, kelikir yang ada di pekarangan rumahnya semuanya terbuat dari emas. Batu-batunya terbuat dari emas. Bahkan katanya dalam satu cerita kuncinya itu terbuat dari emas dan yang harus membawanya adalah kontainer. Saking besarnya kontainer yang dibawa emas itu semuanya. Ada orang bengalon yang rumah pekarangannya terbuat dari emas? Adakah orang bengalon yang kerikil rumahnya terbuat dari emas? Jawabannya tidak ada. Namun apa yang terjadi? Nabi Sulaiman kaya, namun dia sholat. Nabi Sulaiman kaya, dia mengabdikan diri kepada Allah dalam urusan agama. Yang kompaku ada, yang kompapa ada. Sudah nanti. Kalau ngantuk saya memang sudah cukup. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Nabi Sulaiman. Apa alasan lagi kita? Kenapa tidak sholat? Ustaz, ngapain saya sholat? Saya adalah panglima, orang yang paling ditakuti di sini. Orang yang bisa mendengar nama saya, mereka sudah lari ketakutan. Ngapain saya sholat? Mengaku dirinya adalah seorang panglima, menjadi orang yang terkuat di dalamnya. Adakah orang yang lebih hebat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab? Jangankan manusia, hewan mendengar nama Sayyidina Umar, hewan-hewan itu pada lari semuanya. Singa, hewan-hewan yang raja-raja hutan, semuanya pada takut Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar tetap sholat. Alasan sakit, Ustaz, saya tidak sholat Ustaz karena rematik saya kambuh Ustaz. Saya tidak sholat Ustaz karena kepala saya pusing Ustaz. Saya tidak sholat Ustaz karena saya stroke Ustaz. Saya tidak sholat Ustaz karena saya sakit perut Ustaz. Adakah orang yang sakitnya lebih parah daripada Nabi Ayub? Dalam satu cerita Nabi Ayub itu adalah kulitnya sampai keluar ulat saking sakitnya. Itu pun terjadi dalam keterangannya kitab Tafsir Al-Jalalain selama 17 dan 16 bulan. Ada satu makalah yang mengatakan 16 sampai 17 tahun. Coba bayangkan, namun Nabi Ayub dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu, tetap melaksanakan sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Apalagi sholat ini sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz?
Orang yang tidak bisa sholat berdiri bisa sholat duduk. Orang yang tidak bisa sholat duduk bisa sholat. Orang yang tidak bisa sholat baring bisa sholat. Bisa pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, bagaimana Ustaz? Ya sudah, belikan kain kafan, segera umumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdiri sudah tidak bisa, duduk sudah tidak bisa, tidur sudah tidak bisa, baling sudah tidak bisa, pakai isyarat sudah tidak bisa. Oh, kembalikan kepada hadis Nabi. Sallu qabla an tusalli. Sholatkanlah kalian, sholatlah kalian semuanya sebelum engkau disolati. Berarti orang itu kalau sudah tidak mau sholat, maka silakan disolati saja. Berarti dia harus meninggal dunia. Kemudian mau nggak dengan semuanya? Ada dua alasan sampai bisa tidak sholat. Kalau memang dengan mau tidak? Satu apa? Ya, satu adalah jadi orang gila. Kalau jenengan memang tidak mau sholat, silahkan gila semua. Mau tidak kira-kira jenengan gila? Ke sana, kemari, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, tidak ada arahnya. Orang yang sudah gila berarti kata kita atau istilah syarat dia tidak kena khitab. Kata orang-orang pesantren, orang yang gila berarti dia sudah tidak kena khitab. Perintah Allah sudah lepas kepada dia. Kemudian apa yang kedua? Lupa. Namun jangan sampai pura-pura lupa. Saya lupa, Ustaz tidak sholat tadi. Saya lupa. Ya kalau satu kali bisa dimaklumi. Kalau sampai dua kali dalam satu hari yang malam itu bukan lupa lagi, memang pura-pura lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah yang sebenarnya esensi daripada Isra dan Mi'raj. Itulah yang sebenarnya inti daripada Isra dan Mi'raj. Jadi artinya apa? Harapan tadi dari Pak Dewan, Ketua Takmir Masjid Al-Akbar, tolong ini acara bukan hanya sebatas seremonial, bukan hanya momentum untuk mengambil gambar-gambar, bukan hanya sok-sokan karena mengundang ustaz dari jauh. Namun yang sebenarnya Isra dan Mi'raj adalah bagaimana pengamalan setelah bulan. Ada kesadaran dalam diri kita bagaimana caranya kita semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan itu. Apa? Sholat. Sholat yang semula misalnya jenengan kayak alay ada Allahu Akbar udah ada. Oh ya, waktunya masih 3 jam lagi. Kita makan aja dulu. Kita ke pasar dulu. Yang semula seperti itu, tolong kurangi. Mungkin kalau siang tidak bisa, namun pada saat maghrib sampai subuh mendengar suara adzan, kita langsung melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena bukan manusia yang mengundang pada waktu itu, namun Allah yang mengundang kita untuk menghadap. Coba bayangkan, ibu-ibu coba bayangkan, mungkin beliau adalah anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Biasanya kalau bulan puasa, tanggal-tanggal akhir itu biasanya memanggil ibu-ibu. Wahai warga-warga Masjid Al-Akbar, sekarang ada pembagian sembako. Amin gitu, amin. Wahai bapak-bapak Masjid Al-Akbar, sekarang ada pembagian lebaran sarung. Misalnya begitu. Beliau yang mengundang. Kalau bagian itu jenengan undangannya jam 11, jam 8 sudah numpuk di depan masjid itu. Kalau sampai tidak percaya, itu di balai desa kalau pengumuman BLT itu ada di sini betul. Ada. PKH ada. Biasanya pembagiannya jam 10, jam 7 sudah menunggu di situ. Kenapa? Tahu akan diberikan sesuatu. Itu siapa yang meminta? Dewan.
Tunggu saja dari tanggal 25 sampai tanggal 30. Kalau memang tidak ada di tanggal 30, tanggal 1 pas hari raya, tolong datang ke rumahnya silaturahmi. Minta langsung mana THR. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak Dewan yang manggil, ini Pak Kepala Desa yang manggil, ini Pak Bupati yang manggil, karena tahu akan diberi sesuatu, semangat kita luar biasa. Namun ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kadang-kadang kita melalaikan padahal yang akan diberikan oleh Allah adalah surga untuk kita. Sama dengan panggilannya, wahai orang-orang Bengalon, wahai ibu-ibu cantik Bengalon, wahai bapak-bapak ganteng Bengalon, ayo saya memanggil, saya akan memberikan pahala kepada kamu semuanya, saya akan berikan surga kepada kamu semuanya dengan cara sholat. Namun kadang-kadang kita tidak ingat akan pahala itu. Kenapa? Karena barang abstrak tidak konkret. Karena barang yang akan diberikan oleh Allah tidak nyata. Itulah yang menguji tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan momentum Isra Mi'raj ini, semoga kita semuanya tambah lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian pertanyaan sederhananya adalah, Ustaz, kenapa harus sholat? Kenapa saya harus sholat? Selain surga yang diberikan oleh Allah, Ustaz, ternyata sholat itu ada 3 hikmah besar di dalamnya. Yang pertama adalah sholat mengajarkan kita untuk rendah hati. Sholat mengajarkan kita untuk hilang dari diri kita sifat sombong dan congkak. Kenapa demikian? Ketika kita melaksanakan sholat, pada saat kita sujud, maka yang jelas tidak ada perbedaan antara sholatnya presiden dengan rakyatnya. Tidak ada perbedaan sujudnya orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara sholatnya pejabat dengan rakyatnya. Ketika Allah Ta'ala manggil, ayo sholat dan sujudlah kepada saya, pada saat sujud kepala kita harus lurus dengan kaki kita. Betul apa tidak? Wajah kita harus nunduk dan mencium tanah. Kepala kita harus lurus dengan kaki kita. Gambarannya adalah, mungkin kita kalau hanya kena injak kaki kita, maka cukup dengan minta maaf kepada orang yang kena injak itu. Namun ketika kepala yang diinjak oleh orang lain, maka yang akan terjadi adalah gejolak dan kesalahpahaman. Betul apa tidak? Kenapa? Saking mulianya organ tubuh mahkota kita adalah kepala. Kenapa bisa seperti itu? Coba bayangkan, manusia tanpa organ salah satu yang ada di organ tubuh bisa hidup. Namun kalau tanpa kepala, maka itu tidak bisa hidup. Betul atau tidak? Ada Ustaz, dia tidak punya kepala tapi hidup. Di mana? Biasanya di semak-semak belukar itu Ustaz. Oh, itu kuntilanak, itu pocong, bukan manusia itu. Nah, ketika kita sujud, maka kepala kita, kata Allah, samakan dengan kaki kalian. Kenapa bisa seperti itu? Supaya kita ingat dari mana kita asal usulnya. Oh, ternyata kita semuanya diciptakan dari air yang sama, air yang sangat hina. Oh, supaya kita sadar bahwasanya asal usul kejadian kita adalah air hina. Supaya kita sadar bahwasanya kita dari mana dan untuk siapa dan mau ke mana kita dikembalikan. Coba bayangkan segitunya. Namun andaikan sholat itu tidak ada, sujud itu tidak ada, mungkin kita semuanya sudah patang-patang. Oh, saya ustaz, sombong dengan keustatannya. Oh, saya orang kaya, sombong dengan kekayaannya. Oh, saya cantik,
mungkin sombong dengan kecantikannya. Namun ketika Allah memanggil, mengajarkan kita pada saat kita sujud harus menundukkan kepala kita, harus menyamakan dengan kaki kita, maka disitulah sifat rendah hati dan tawadhu muncul dalam hati kita. Ketika tawadhu, ketika asar itu datang dalam hati kita, maka apa yang didapatkan? Rafa'ahullah. Man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, orang yang hilang sifat sombongnya, Allah akan angkat derajatnya orang itu. Bahkan ketika kita mengambil dari hadis yang lain, man 'arafa nafsah 'arafa rabbah. Orang yang sudah kenal dirinya dari mana, untuk apa dan kemana dikembalikan, sungguh dia sudah mengenal Allahnya, sudah mengenal Tuhannya. Itu adalah hikmah sholat. Kenapa sholat itu harus dilakukan oleh kita? Menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri kita dan mendatangkan sifat rendah hati kepada kita. Kemudian yang nomor 2, dari sholat kita akan belajar ikhlas. Apa ikhlas? Kata kitab Sirajul Talibin, ikhlas adalah tasfiyatul amal anillah. Membersihkan perbuatan, membersihkan pekerjaan manusia jauh dari sifat ingin dipuji oleh manusia. Ketika sholat kita benar, maka perbuatan kita itu semuanya jauh ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang ketika kita berbuat baik, maka tidak ada keinginan orang lain tahu. Itu adalah ketika sholat kita baik. Kemudian yang nomor 3 adalah membuat sholat ini menciptakan manusia dalam keadaan tenang. Dengan adanya sholat kita akan mutmainnah, akan ada ketenangan dalam jiwa kita, ada kepuasan dalam jiwa kita, ada ketentraman dalam jiwa kita. Kenapa demikian? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang meyakini akan kekuasaan Allah, jikalau engkau dalam keadaan sulit, jikalau engkau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, maka minta tolonglah kepada Allah dengan cara bagaimana? Yang pertama sabar, yang nomor 2 adalah sholat. Kalau jenengan Bu lagi tidak baik-baik aja, kalau jenengan Pak lagi tidak baik-baik aja, jangan sampai langsung nongkrong ngopi Quran dengan perantang-perantang. Ambil wudu, sholat sunat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah petunjuk yang baik. Itu Al-Quran yang mengatakan, maka insya Allah perbuatan yang ada pada diri kita semuanya akan menemukan jalan keluar yang baik. Alhamdulillah. Sholat sunat. Sholat sunat apa Ustaz? Sholat sunat mutlak. Tidak ada yang salah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunat silakan laksanakan. Makanya sampian kadang-kadang apa? Kalau ada kerewetan, ada masalah, bukan mengadu kepada Allah, namun mengadu kepada status lagi makan enak buat status. Ini bos, senggol dulu dong. Kemudian ada kerewetan lagi, di SD. Pura-pura kau tidak tahu, padahal engkau mengetahuinya, dan engkau banyak sekali di SD misalnya. Itu salah tempat. Ketika jenengan semuanya menemukan kesulitan, yuk kembalikan kepada Allah. Ambil wudu, sholat sunat 2 rakaat. Ketika itu insya Allah ta'aruf ila Allah fil razaq ya'rifka fi syiddah. Jika pada saat kita bahagia ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita pada saat kita dalam keadaan susah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
itulah yang sebenarnya inti daripada Isra dan Mi'raj. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu penting untuk selalu diperingati oleh kita, karena di dalamnya banyak sejarah-sejarah yang menjadi motivasi bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, ini semata-mata pertolongan dari Allah. Namun apabila ada salahnya, ini semata-mata kebodohan dari kami. Kurma sofa wada'ma kadar, ambillah yang baik, tinggalkanlah yang tidak baik. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali. Sebelum kita akhiri, ayo membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Sama-sama. Astaghfir. Ya Allah, turunkanlah pengampunan ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah kami semuanya ya Allah. Kumpulkanlah kami semuanya dalam surga nanti ya Allah. Dan berilah bagian umur kami semuanya ya Allah. Berilah kami ketenangan dalam hidup ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Wali SMK HIMI yang telah menyampaikan klausul kepada bawahnya. Semoga yang disampaikan mendapat manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu doa dan akan dipimpin oleh Ustaz Sabar. Kepada Ustaz Sabar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.